Jelupa. Seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, hai Zonar. Kembali lagi di Zona Horor Mistis. Kali ini kita mau cerita tentang yang namanya tuyul. Pasti tahu dong teman-teman, tuyul itu seperti apa gitu ya. Seru ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum mulai ceritanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga untuk cepat membantu channel ini berkembang. Oke, tanpa lama-lama lagi kita masuk ceritanya. Hus, hus, hus. Baca doa dulu ya sebelum mendengar ceritanya. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita mengenai tuyul yang saya mention di awal tadi adalah bahwa ya kan ada sebuah desa, nggak desa lah ya, kayak boleh dikatakan kayak seperti kabupaten atau apa di sini gitu. Jadi ada satu keluarga ini yang tidak bekerja gitu ya. Jadi maksudnya orang-orang di sana tuh sudah tahu, orang-orang yang lama tinggal di kota tersebut dengan orang yang sama tuh sudah tahu kalau ini keluarga nggak ada kerjaannya. Tapi kok mereka bisa hidup karena di satu rumah itu mereka tinggal tuh nggak cuma satu orang gitu ya. Ada beberapa orang, bisa dikatakan sampai 6-7 orang. Nggak ada pekerjaan tetap, tapi hidup mereka tuh berkecukupan tuh maksudnya mereka punya kendaraan, mereka punya motor, mereka di rumah mereka tuh bukan kayak orang miskin kan gitu ya. Kan sebenarnya warga tidak seuzon gitu ya, maksudnya ya udahlah mungkin mereka punya warisan atau apa. Tapi ada juga yang berpikir logika, ya kali gitu ya, punya warisan banyak kok nggak habis-habis ya kan gitu. Nah sampailah akhirnya gitu ya, mereka kayak bertanya-tanya ada apa ini gitu ya kan, ada apa ini. Sampai warga itu bertanya-tanya gitu, ada apa ini gitu ya kan, kok mereka bisa hidup dengan tidak bekerja, kok mereka bisa survive dengan tidak ada pekerjaan tetap kan gitu. Padahal yang mereka hidupin itu satu keluarga ini bisa 6-7 orang kan gitu. Memang mereka tidak berpikir kayak oh ini maling nih, enggak gitu ya. Ternyata guys ya, kalian tahu yang terjadi gitu. Jadi sudah sekian lama seperti itu adalah beberapa warga di situ yang selalu kehilangan uang. Ceritanya dimulai selalu kehilangan uang, yang mana mereka selalu ingat bahwa taruh uang di situ dengan misalnya nominal 1 juta kok hilang 100.000, hilang 100.000 kan gitu. Nah usut punya usut, terjadilah kecurigaan di situ bahwa di rumah itu ada kayak yang dituakan lah gitu ya. Yang dituakan itu selalu menggendong ya kan gitu. Jadi kayak namanya orang kalau punya peliharaan suka menggendong di belakang ya. Kayak tangannya taruh di belakang atau kayak begini kayak gitu. Kayak memang gesturnya itu menunjukkan kalau dia punya peliharaan tuyul. Nah itu ya kan. Nah memang tidak bisa membuktikan karena gini, kalau misalnya kita lapor ke polisi ya kali polisi mau nangkap dia maling apa, siapa yang malingin, saya nggak maling kok, nggak malingnya tuyul enggak kan gitu. Nah cuman ya sampai di sini akhirnya warga mulai mengendus ya sesuatu yang berbau mistis di sini, sesuatu yang berhubungan dengan syaiton, satu yang berhubungan dengan jin, apalah itu namanya. Mereka punya perjanjian di situ. Masuk akal kalau mereka memelihara jin. Karena apa gitu ya, mereka nggak kerja tapi kok ada aja duitnya, banyak aja duitnya kan kayak gitu. Nah terus akhirnya warga sudah mulai pintar gitu ya, mencari literasi apa ini kayak gini-gini, apa bagaimana cara ngilangin supaya tidak dimalingin sama Yuyul dan Mbak Yul ini kan gitu ya. Nah, ada warga juga yang katanya nah ini mungkin yang
pernah dengar gitu, atau mungkin nanti di sekitarnya ada yang suka tuyul-tuyul itu dekat rumah, jadi kayak taruh ini apa nama tuh, kacang hijau. Kacang hijau tuh di satu tempat gitu ya, kayak di satu piring atau apa, taruh di situ dekat uangnya. Karena apa? Nanti kalau misalnya tuyulnya datang, dia lupa mau maling duitnya karena dia sibuk dengan main itu kacang itu. Terus yang kedua, taruh akuarium yang ada ikan. Nah, ya namanya anak kecil kan, lihat ikan tuh terus dia pulang lupa. Nah, ya salah satu kecurigaan warga adalah namanya tuyul, dia tidak bisa, misalnya ada uang 1 juta, diambil 1 juta, enggak, diambil selembar, dan berapa, tergantung berapa perjanjiannya ya, kontraknya, LOI-nya, LOA, letter of agreement-nya, satu hari satu rumah lu harus ngambil 100. Nah udah 100 aja, terus dia nggak bisa misalnya ada 1 juta 2 juta diambil segepok gitu, enggak, dia ambilnya per lembar, per helai, per hari. Nah itu ya itu ada tips-tips untuk menghadapi tuyul-tuyul itu gitu loh. Jadi karena itu jangan, memang tidak mencurigai, tapi ternyata itu memang ada kan gitu ya, dan itu sering kejadian gitu, karena kita juga tidak bisa ngelapor ke polisi ya kan, uang saya dimaling sama siapa, tuyul ya kan, nggak mungkin. Nah segitu aja cerita singkatnya, yang teman-teman yang punya cerita ya mohon share di sini ya, di email di bawah ini. Nanti kalau misalnya apa saya bisa ceritakan, dan tolong di komen dong, mungkin ada punya pengalaman pribadi yang berhubungan dengan usual. Sampai di sini aja cerita Zona Horor Mistis. See you in my next video. Bye bye.